Oke, baik semuanya. Welcome to our program. Jadi selamat datang di program 1 bulan TOEFL ya, TOEFL ITP persiapan. Before we start, I'd like to introduce myself first. Izinkan saya perkenalkan diri sebentar ya. Jadi my name is Priski Abimanyu Isnain. Usually my friends call me Priski. Biasanya teman-teman saya memanggil Priski. But my members at Kampu Inggris and some tutors here call me Mr. P. Jadi beberapa teman ngajar saya di Kampu Inggris dan member-member saya di sini biasanya memanggil saya sebagai Mr. P ya, teman-teman. But I don't recommend you to browse Google. Browse my photos on Google using that name. Tapi nggak saya rekomendasikan untuk mencari foto saya di Google pakai nama itu ya. Karena nanti yang keluar bukan muka saya, teman-teman. Kemudian, I've been teaching English for around 10 years. Jadi saya sudah sharing pengetahuan saya tentang bahasa Inggris selama 10 tahun dan masih belajar juga sama. Jadi di sini kita nggak ada tutor, nggak ada member ya. Kita sama-sama belajar, teman-teman sharing. Kemudian kalau nanti teman-teman ada pertanyaan apapun, feel free to ask me anything. Jadi kalau ada pertanyaan apapun silahkan teman-teman tanyakan. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, pasti saya bilang nggak bisa ya. Tapi tetap saya tanya, tetap saya carikan sampai ketemu karena lumayan ilmu baru buat saya juga seperti itu. Kemudian I started teaching TOEFL 2 years ago. Jadi saya mulai mengajar TOEFL dan belajar TOEFL ini 2 tahun yang lalu, teman-teman. Kemudian yeah, that's all about me. I think that's enough. And besides that, I'd like to introduce myself. I'd like to introduce what we are going to have for the following month. Jadi saya juga mau kenalan dengan apa yang akan kita pelajari 1 bulan ke depan ya, teman-teman, yaitu tentang TOEFL. So, what is TOEFL? Jadi TOEFL itu apa sih? Jadi TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu kepanjangannya Test of English as a Foreign Language, atau kalau di dalam bahasa Indonesia kan tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Karena memang di Indonesia ini bahasa Inggris itu adalah salah satu I'm sorry guys. Jadi kalau di Indonesia ini bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa asing ya, teman-teman. Bahasa pertama kita atau sebutannya mother tongue ya, itu adalah bahasa daerah masing-masing. As for me, my mother tongue is Javanese karena saya dari Jawa, jadi bahasa pertama saya adalah bahasa Jawa. Yang saya pakai untuk sehari-hari dengan teman, dengan keluarga itu biasanya bahasa Jawa. Kemudian our second language atau bahasa kedua kita, bahasa sekunder bisa dibilang gitu ya, itu adalah bahasa yang kita pakai untuk berkomunikasi dengan orang yang mungkin kita tidak kenal karena mungkin kita menganggapnya dia adalah dari wilayah lain, atau kalau nggak gitu di situasi formal seperti ini teman-teman, nah itu adalah bahasa Indonesia ya. Nah, selain bahasa daerah dan bahasa Indonesia di negara kita ini kita menyebutnya bahasa asing atau foreign language. Mungkin teman-teman ada yang pernah di pondok belajar bahasa Arab. Mungkin teman-teman ada yang pernah belajar masak, itu belajar juga bahasa mungkin Mandarin, mungkin Prancis, dan lain-lain. Nah, itu kita nyebutnya bahasa asing, teman-teman. Oke, dan salah satunya bahasa Inggris ini. Dan tes bahasa Inggris salah satunya yang distandarisasikan secara global itu adalah TOEFL ini. Dan TOEFL ini yang bikin bukan orang Indonesia ya, teman-teman. TOEFL ini yang bikin adalah lembaga namanya ETS. Nah, ini ya, kalau TOEFL yang asli ya. TOEFL yang asli itu yang bikin lembaganya namanya ETS. Letaknya itu di New Jersey, Amerika Serikat sana. Dan ETS ini sudah ada sejak tahun 1964 sampai sekarang, seperti itu. Kemudian jenis TOEFL yang populer di Indonesia atau yang kita pakai ya di Indonesia itu ada dua, teman-teman, yaitu ITP atau Institutional Testing Program sama IBT atau Internet Based Test. Nah, ITP itu nanti yang masih dipakai di Indonesia dan beberapa negara di Asia ya, makanya nanti yang kita pelajari adalah ITP ini. Nah, ITP ini mengukur kemampuan memahami teman-teman atau kemampuan pemahaman teman-teman terhadap bahasa Inggris. Entah itu apakah teman-teman bisa memahami tulisan dalam bahasa Inggris atau percakapan dalam bahasa Inggris. Makanya tingkatannya atau levelnya hanya sebatas pemahaman. Apakah teman-teman bisa memahami saja atau tidak gitu ya. Jadi teman-teman tidak disuruh untuk menggunakan bahasa Inggrisnya, hanya memahami saja. Oke. Nah, kemudian untuk score range atau rentang nilainya di TOEFL yang ITP ini, kalau teman-teman misalnya salah semua atau misalnya nggak datang, itu nanti sebenarnya teman-teman masih punya nilai atau dapat nilai sebenarnya, yaitu 310 poin. Ya. Nah, tapi 310 ini nggak dapat sertifikat, teman-teman, hanya score report saja.
Kalau sertifikat itu dapatnya ketika teman-teman nilainya di atas 450. Nanti baru dapat sertifikat. Nah, kalau teman-teman benar semua, nilainya nanti adalah 677. Memang nanggung ya, teman-teman. Nggak dibulatkan sekalian 700 gitu ya. Tapi memang untuk skor TOEFL yang ITP ini menggunakan sistem penilaian konversi. Jadi salah sekian, nanti nilainya sekian. Benar sekian, nilainya sekian seperti itu. Kemudian selain ITP, di Indonesia ini juga populer TOEFL yang namanya IBT atau Internet Based Test tadi ya. Nah, IBT ini mirip kayak produknya British Council, teman-teman, yaitu IELTS. Nah, jadi mirip banget. Nah, kemiripannya di mana? Di IBT ini nanti teman-teman juga dites yang namanya skill dan mastery. Nah, skill dan mastery ini maksudnya adalah kemampuan dan penguasaan teman-teman terhadap bahasa Inggris. Jadi teman-teman apakah bisa mampu itu menggunakan ya maksudnya teman-teman menggunakan bahasa Inggris entah itu di percakapan atau di dalam tulisan. Oke, dan skor range-nya nanti itu 0 sampai 120. Nah, yang kita pelajari nanti yang ITP ya, teman-teman, karena yang bisa dipelajari dengan singkat 1 bulan saja itu adalah yang ITP. Kalau IBT itu nggak bisa, teman-teman, hanya 1 bulan itu, terutama kalau teman-teman mengincar nilai di atas 7 misalnya. Dan misalnya kalau teman-teman belum ada basic, nah itu agak lama biasanya seperti itu. Kemudian yang kita pelajari nanti ITP ya, teman-teman. Di ITP nanti itu ada 3 yang diteskan. Yaitu yang pertama nanti teman-teman akan dihadapkan dengan listening dulu. Nah, di listening nanti teman-teman mendengarkan audio atau percakapan dalam bahasa Inggris yang mana nanti diikuti oleh pertanyaan. Nah, di dalam listening ini nanti teman-teman hanya diberi waktu 12 detik saja untuk mencari jawaban pilihan ganda yang benar. Oke. Dan total soal listening itu ada 50 pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 bagian. Nah, nanti kita pelajari listening di hari ke-11 sampai hari ke-13, teman-teman. Oke. Nah, ketika setelah tes nanti listening selesai, teman-teman langsung dihadapkan dengan tes structure atau mungkin teman-teman familiar dengan sebutan grammar, ya. Atau mungkin ada yang pernah belajar bahasa Inggris menyebutnya juga bisa disebut syntax. Sama itu hanya nama-nama aja, teman-teman, ya. Nah, structure ini nanti teman-teman dikasih waktu 25 menit untuk menyelesaikan 40 soal. Nah, 40 soal itu dibagi ke dalam 2 bagian atau 2 parts. Oke. Nah, setelah structure selesai, nanti teman-teman akan lanjut ke tes reading. Di reading nanti teman-teman diberikan teks-teks yang membahas tentang topik-topik di akademik ya, di English tingkatan akademik, yang mana nanti setiap teks akan diikuti oleh sekitar 10 pertanyaan. Jadi kira-kira nanti ada 5 teks, jadi 50 pertanyaan teman-teman. Dan waktunya itu hanya 55 menit. Nah, nanti kita akan pelajari tips sama triksnya ya. Nah, kemudian uh, 3 tes tadi atau untuk belajarnya nanti kita apa namanya? Kita tempuh ya, teman-teman dalam waktu 1 bulan. Yang mana hari Sabtu Minggu itu sebenarnya kita off atau libur. Jadi 1 minggu kita hanya punya 5 hari, hari Senin sampai Jumat. Nah, kalikan 4 berarti kita punya 20 meetings. Ya. Nah, nanti hari pertama sampai hari ke-10 kita akan fokus dulu dengan structure. Oke, teman-teman. Nah, untuk silabusnya kurang lebih seperti ini atau roadmap-nya ya. Kemudian hari ke-11 sampai hari ke-13 kita fokus ke listening, teman-teman. Oke. Part A, part B sama part C di hari ke-11, 12 dan 13. Kemudian hari ke-14 sampai 19 kita nanti akan lanjut ke reading, belajar reading ya. Nah, reading ini sebenarnya ada 6 pertemuan, teman-teman, atau 6 hari. Nah, tapi saya menemukan cara yang lebih praktis, yang lebih gampang, lebih cepat untuk mengerjakan soal reading ini. Ya. Nah, makanya nanti untuk 6 meeting ini bisa kita selesaikan lebih cepat. Jadi kita bisa selesai yang harusnya 6 hari bisa kita rangkap menjadi 3 hari. Nah, nanti teman-teman itu punya waktu 3 hari sebelum hari ke-20 itu tes ya. Itu nanti untuk mempersiapkan tes. Nah, kalau teman-teman aktif selalu datang di kelas, kan nanti ada absensinya teman-teman. Itu nanti teman-teman akan dapat apa namanya? Bentar saya mute dulu ya. Oke, dan nanti kalau teman-teman aktif selalu datang di live kelasnya, nanti teman-teman akan dapat soal latihan yang kisi-kisinya sudah saya samakan dengan yang ada di tes. Seperti itu. Nah, kemudian rules di kelas sebenarnya bukan rules, teman-teman, hanya apa ya? Hanya mekanisme atau teknisnya kita di kelas bagaimana gitu ya.
Yang pertama ada attendance check atau daftar kehadiran. Daftar kehadiran ini hanya kita lakukan di hari pertama saja, teman-teman. Jadi hari ini aja nanti ya. Setelah kelas nanti, teman-teman akan saya kirimkan link Google Form untuk diisi ya, sesuai data teman-teman, misalnya nama lengkap, kemudian nama di Zoom itu siapa, supaya memudahkan untuk hari kedua sampai seterusnya. Itu nanti saya sendiri yang akan mengecek kehadiran teman-teman. Dan sangat disarankan untuk Zoom-nya itu nanti kalau mau diganti, diganti dari sekarang sebelum teman-teman mengisi Google Form tersebut supaya bisa menyesuaikan seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman tidak perlu menunggu saya berhenti berbicara ya. Teman-teman bisa langsung tanyakan ketika ada pertanyaan. Kenapa? Takutnya kalau teman-teman nunggu saya berhenti ngomong, nanti pertanyaannya lupa. Jadi teman-teman takutnya lupa mau tanya apa. Jadi kalau ada pertanyaan apapun langsung tanyakan, bisa raise hand. Nanti kalau pertanyaan teman-teman masih nyambung dengan topik yang kita bahas saat itu, ya langsung saya jawab. Tapi kalau misalnya pertanyaan teman-teman melebar, yang mana itu nanti bakal sebenarnya bahasa Inggris itu nyambung semua teman, semua bab itu nyambung. Jadi kalau kita bahas melebar itu nanti takutnya nggak selesai-selesai. Jadi fokusnya untuk saat itu atau hari itu nanti saya batasi. Kalau ada pertanyaan melebar nanti saya akan sampaikan ke teman-teman. Itu akan kita bahas di hari kesekian, misalnya seperti itu. Tentang bab apa, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian sebentar, izin bertanya maksudnya Zoom diganti sebelum absensi itu gimana ya Mas? Nah, misalnya nih Miss Anggina, namanya Miss Anggina di Zoom kan sekarang Anggina, ya kan? Nah, nanti kan di Google Form itu ada pertanyaan eh, nama di Zoom siapa gitu. Nah, kalau mau diganti itu sebelum mengisi itu. Karena kalau digantinya nanti setelah mengisi, ketika saya cek namanya tidak sesuai dengan yang di Zoom, nanti dianggap tidak masuk atau tidak hadir. Nah, nanti kalau teman-teman di akhir nggak dapat latihan soal yang kisi-kisinya sudah saya samakan dengan yang ada di tes seperti itu. Maksud saya seperti itu, Miss. Gimana, Miss Anggina dapat ya? Maksud saya. Jadi kalau mau diganti namanya itu sebelum mengisi daftar kehadiran. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mr. Pusi, kalau kemarin sudah ngisi link absensi Dewan, apakah hari ini harus mengisi lagi? Jawabannya tidak, Miss. Jadi absensi itu hanya bisa diisi sekali saja ya, teman-teman. Untuk eh, apa namanya absensi berikut-berikutnya itu nanti saya sendiri yang akan mengecek. Jadi untuk hari pertama nanti saya anggap masuk semua seperti itu. Nah, untuk hari kedua dan seterusnya itu nanti teman-teman eh, saya sendiri yang akan mengecek. Tapi gini, misalnya teman-teman berhalangan hadir, itu nanti mohon saya dikabari ya, alasannya apa, kemudian jangan lupa mencantumkan nama di Zoom, supaya saya juga nggak bingung. Kadang ada yang izin tapi lupa ngasih tahu saya namanya di Zoom siapa, dan saya kan juga nggak tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berhalangan, entah karena ada pekerjaan atau kuliah atau misalnya sesuatu yang lain, tolong saya dikabarkan dengan nama Zoom-nya juga seperti itu. Kemudian jadi bagi yang tidak ikut live setiap harinya tidak akan dapat soal kisi-kisi setiap soal kisi-kisi itu hanya sekali, Miss, ya. Maksudnya gini, soal kisi-kisi persiapan teman-teman kalau teman-teman mau belajar atau latihan untuk memantapkan sebelum hari tes. Nah, misalnya nomor satu itu yang hilang misalnya tentang predikat atau kesalahan tentang apa. Nah, nanti saya samakan teman-teman. Di kisi-kisi itu yang hilang tentang itu. Nah, kenapa? Supaya nanti teman-teman terbiasa dengan soal di tes ketika tes nanti lebih membantu teman atau lebih apa ya, lebih mudah seperti itu ketika tes. Ya. Seperti itu. Pak, kalau ini ada pertanyaan juga. Baru ikut hari ini, Mister Rizky. Belum absen, Mister. Nggak apa-apa. Untuk yang belum absen, nanti teman-teman isi ya. Nanti linknya akan saya kirimkan bersama dengan link Google Drive ya. Kemudian sama link rekaman kelas dan pembahasan latihan di Google Drive. Seperti itu. Kemudian Pak, kalau masuk sesinya kadang malam atau sore, masih bisa kan? Nggak apa-apa teman-teman. Bahkan kalau saya, ini kan Zoom-nya sudah saya upgrade ya untuk 500 peserta. Jadi kalaupun teman-teman di grup masuk semua, itu masih muat. Karena baru baru kali ini teman-teman tembus 300 sekian. Itu banyak banget. Tapi saya hargai semangat teman-teman untuk belajar. Yang terakhir itu sudah saya mikirnya udah paling banyak 270 orang di satu grup. Ternyata ini masih rekor lagi gitu ya. Jadi paling banyak juga gitu.
Nah, kemarin itu saya juga lupa mengganti akun Zoom saya karena sebelumnya saya loginnya pakai email satunya seperti itu. Jadi nanti eh, kalau teman-teman bisa hadir di keduanya sangat disarankan. Kenapa? Karena latihan-latihan di sesi sore sama sesi malam itu berbeda, ya. Jadi latihannya beda, semakin teman-teman datang kan berarti dapat latihan dua kali, walaupun pembahasan atau materinya sama ya teman-teman. Cuma di latihan atau pengayaannya yang beda, seperti itu. Kemudian, em, oh berarti cukup isi absensi hari ini saja betul ya. Jadi untuk absensi sekali saja di hari pertama ya. Untuk berikut-berikutnya nanti saya sendiri yang akan mengabsen. Kemudian, Mister, saya coba mengerjakan soal di setiap chapter di Google Drive. Jangan dulu, teman-teman. Jadi gini, Google Drive itu teman-teman ngikutin ya. Misalkan baru pembahasan chapter satu, teman-teman latihannya di chapter satu dulu. Nanti misalkan latihan di chapter satu itu sudah habis, teman-teman butuh soal-soal lagi, silahkan japri lagi, teman-teman. Ya, nanti saya kirimkan lagi seperti itu. Nah, untuk kuncinya itu sudah saya buatkan video pembahasan. Video pembahasan itu teman-teman nanti baca ya di apa? Ketika saya mengirimkan setelah kelas itu kan biasanya mengirimkan link rekaman kelas. Di bawahnya rekaman kelas itu ada. Itu ada tulisan kalau nggak salah saya tandai dengan jari gitu, jari telunjuk gitu. Nah, itu tulisannya kunci dan pembahasan chapter latihan chapter satu misalnya. Nah, itu linknya di bawah itu. Jadi bukan saya memberikan kunci jawabannya aja, tapi saya juga sudah buatkan pembahasannya supaya teman-teman nanti tahu kenapa kok jawabannya yang itu, seperti itu. Jadi nanti tolong, karena banyak banget teman-teman yang tanya saya gini, Mister ini kuncinya di mana? Padahal sudah saya cantumkan ya di bawah rekaman kelas itu. Jadi rekaman kelas itu setiap hari itu ada sesi sore sama sesi malam. Di bawahnya itu ada tulisannya kunci dan pembahasan latihan chapter satu misalnya seperti itu. Jadi nanti tolong teman-teman baca lagi secara seksama ya supaya nggak bingung lagi. Saya juga bingung balasnya kalau satu-satu juga teman-teman. Padahal sudah saya kasihkan di grup seperti itu. Kemudian berarti setiap harinya boleh ikut dua sesi, sangat boleh, Miss. Malah sangat disarankan. Satu, gini teman-teman. Kebanyakan banyak yang ditanyakan di sesi sore itu nggak keluar di sesi malam. Nah, ada juga yang di sesi sore nggak ditanyakan, di sesi malam ada yang tanya. Nah, jadi supaya teman-teman dapat informasi di kedua sesi atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sesi sore dan sesi malam itu sangat disarankan hadir di keduanya walaupun teman-teman misalkan bisa juga mengikuti dari rekaman juga bisa, tapi lebih apa ya, lebih mantap kalau teman-teman datang seperti itu. Dan nanti tetap pertanyaannya kalau misalnya melebar, nanti tetap saya akan bilang ke teman-teman. Itu nanti kita bahas di hari kesekian. Seperti itu. Gimana teman-teman dapat ya? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Mohon maaf bertanya, Kak. Boleh, Mister. Silahkan, Mister. Halo? Iya, Mister. Silahkan. Halo? Halo? Iya, Mister. Silahkan. Halo, Kak. Ini keluar dari materi yang dibawakan hari ini, Kak. Mm-mm. Gimana, Mister? Silahkan, nggak apa-apa. Kemarin saya sudah mengisi daftar hadir. Dan Iya. kemarin itu saya daftar hadirnya mengisi yang untuk sore dan sedangkan hari ini saya mengikuti yang malam. Itu bagaimana, Kak? Nggak apa-apa, teman-teman. Jadi untuk yang preferensi itu hanya estimasi teman-teman atau apa ya, atau prediksi teman-teman. Kira-kira bisa hadirnya di mana gitu. Misalkan teman-teman ternyata sudah ngisi yang sore, ternyata datangnya yang malam, it's alright. Bahkan kalau teman-teman datang di keduanya pun juga nggak masalah. Seperti itu, Mister. Jadi nggak apa-apa itu teman-teman isi aja sesuai estimasi teman-teman atau sesuai apa ya, sesuai kalau kira-kira teman-teman itu paling bisanya di mana. Nah, masalah nanti teman-teman bisanya ketika kenyataannya bisa di sesi sore atau sesi malam itu nggak apa-apa. Nanti saya sendiri yang akan menyesuaikan lewat absensi di setiap pertemuan seperti itu, Mister. Gimana, Mister dapat? Apakah membantu? Sudah, terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Maaf, Mister, tapi hari ini di grup tidak ada di share link kelas. Kalau yang hari ini tidak ada, Mister. Memang karena hari ini kan eh,
sebenarnya ada kelas hari kedua ya sebenarnya. Cuman karena gini, saya kalau misalnya saya langsung hari kedua dan hari pertama untuk pengganti itu hari Senin, sedangkan materinya itu sudah saya urutkan teman-teman. Materi pertama ini paling penting. Jadi materi pertama ini nanti akan kita pakai di seluruh chapter. Nah, kalau misalnya teman-teman tiba-tiba langsung di chapter 2, nah saya bingung juga. Nanti maju mundur, teman-teman malah juga akan bingung. Nah, terus tadi saya coba diskusi dengan admin, dengan Mr. Faris. Kemudian Mr. Faris ngasih solusi, nggak apa-apa Mr. Untuk hari ini menggantikan dulu, nggak apa-apa yang kemarin nggak bisa hadir. Nah, kemudian untuk yang hari kedua nanti bisa diganti hari Minggu. Seperti itu. Jadi hari ini saya share-nya nanti setelah kelas ini ya. Jadi setelah kelas ini nanti tetap akan saya share. Gitu, Miss, dapat ya. Jadi jangan khawatir, teman-teman. Setiap setelah pertemuan pasti akan ada apa namanya ya, ada share untuk rekamannya. Nah, karena teman-teman saya yakin tidak akan sempat kalau sambil mendengarkan sambil mencatat. Dan itu tidak disarankan juga ya, seperti itu. Atau kalau mau buat coret-coretan nggak apa-apa. Tapi sangat disarankan untuk merapikan catatan ketika selesai kelas sambil mendengarkan rekaman. Biar bisa diulang-ulang juga seperti itu. Mister, kita belajar dalam satu minggu berapa kali? Nah, hari kita aktif Senin sampai Jumat ya, teman-teman. Jadi sebenarnya kita hari aktifnya Senin sampai Jumat, jadi satu minggu 5 hari. Nah, satu harinya itu 2 kali, yang mana 2 kali itu satu topik yang sama. Hanya untuk teman-teman milih aja, misalkan kalau bisa datang sore ya sore, malam ya malam, atau keduanya juga boleh. Silahkan datang di keduanya seperti itu. Dapat ya, teman-teman? Berarti untuk kelas malam saat ini materinya materi satunya dan kelas sore materi satunya kemarin ya, Mister. Nah, gini teman-teman, kemarin kan materi sore atau sorry sesi malam itu kan ada yang tidak bisa hadir, ya kan? Karena eh, kapasitasnya full. Nah, terus saya dikasih tahu oleh admin untuk mengganti buat teman-teman yang nggak bisa masuk di hari Minggu. Nah, terus saya merasa kalau misalnya hari pertamanya di hari Minggu itu kan kebalik, materi pertama kok ditaruh di hari ketiga, hari keempat nanti jadinya atau hari kelima itu. Nah, makanya saya minta admin gimana kalau hari penggantinya hari ini. Untuk hari Minggu nanti itu untuk menggantikan yang hari ini seperti itu, Miss. Jadi hari ini tetap hari pertama. Berarti ini belum day 2 ya, Mister? Belum, teman-teman. Soalnya kemarin saya sudah ikut day 1. Nggak apa-apa, Miss. Misalkan Miss Widya sudah ikut day 1, nanti di latihannya itu sudah beda juga, Miss. Dengan yang kemarin. Karena tadi sudah saya buatkan juga. Jadi nggak apa-apa. Biar lebih memantapkan juga nggak apa-apa. Jadi tetap ikut, it's alright. Saya lebih senang juga kalau teman-teman rame. Oke, nah ada yang Mr. Henry bilang, let's start our class, Mister. Alright then. Kalau gitu kita lanjut aja ya, teman-teman. Karena sepertinya teman-teman bingungnya bukan di materi, tapi bingungnya di atau kalau materi teman-teman nanti coba lihat di sambil jalan aja ya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang apa ya? Sorry, yang terakhir tadi saya lupa. Saya lupa ini yang paling penting teman-teman, vocab ini. Nah, karena kita belajar bahasa asing, bahasa Inggris ya, pasti teman-teman nanti akan menemukan banyak sekali vocab-vocab atau kosakata-kosakata baru. Nah, sangat disarankan kosakata baru itu ditulis supaya nggak seperti saya, teman-teman. Banyak lupanya, banyak yang hilang karena lupa, karena ngentengin seperti itu. Nanti bakalan ingat gitu. Tapi ketika ditabrak vocab-vocab baru lagi yang kemarin nemu nggak ditulis itu hilang. Makanya mulai mulai kapan hari itu saya kalau dapat vocab baru pasti saya tulis, entah dari film, entah dari game, entah dari lagu. Nah, itu pasti saya tulis. Entah dari latihan seperti itu pasti saya tulis, teman-teman. Dan saya juga sarankan ke teman-teman untuk ditulis karena biar nggak hilang ya, teman-teman. Sayang kalau kita belajar sesuatu terus hilang. Kemudian yang terakhir itu monitoring. Jadi di luar kelas, teman-teman nanti akan saya sediakan latihan-latihan di Google Drive yang sudah saya sesuaikan dengan materi yang ada di kelas. Nah, nanti kalau teman-teman ketika latihan dari yang saya kasih atau misalnya teman-teman punya sumber lain, nggak apa-apa.
Nanti kalau ketika latihan menemukan kesulitan apapun, silahkan japri di nomor berikut. Atau WA saya yang biasanya mengirimkan link kelas itu, teman-teman. Nah, nanti untuk pertanyaan seputar TOEFL ataupun kelas, silahkan tanyakan ke saya ya. Tapi untuk program atau lembaga, kelembagaan misalnya sertifikat, misalnya tes, itu bukan saya menghandle, teman-teman. Jadi saya nggak akan bisa menjawab kalau teman-teman pertanyaannya tentang itu. Seperti itu. Nah, nanti terus bertanyanya kepada siapa, Sir? Tanyanya ke admin langsung, teman-teman. Ke admin lembaga ya, tentang tes ataupun sertifikat. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan sedikit tentang program kita 1 bulan ini, ya. Kemudian kita lanjut ke materi pertama, yaitu tentang kalimat atau sentence, teman-teman. Nah, ini materi yang paling penting di structure. Kenapa paling penting? Karena ini pasti teman-teman akan gunakan di seluruh soal structure. Ya, kenapa? Karena sentence itu, jadi soal structure itu kita disuruh memilih atau mencari yang mana yang hilang, supaya bisa melengkapi di kalimat yang hilang itu di pilihan A, B, C, D yang mana. Nah, supaya tahu yang hilang apa, atau kalau kalimat itu lengkap itu seperti apa, maka kita akan belajar sentence atau kalimat, teman-teman. Ya, nah memang ini materi paling gampang, tapi ini paling penting. Oke? Jadi sentence atau kalimat dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu sama, teman-teman. Ya, urutannya adalah subjek baru predikat. Atau yang harus ada di kalimat itu adalah subjek sama predikat. Nah, subjek itu apa? Subjek itu adalah siapa atau apa yang pengen kita bahas. Oke, ya, atau yang pengen kita jadikan bahan pembicaraan. Itulah yang disebut dengan subjek, teman-teman. Ya. Nah, kalau predikat, ada apa dengan si subjek? Karena nggak mungkin misalnya saya ngobrol ke teman-teman nih, tiba-tiba saya bilang rumah itu. Atau misalnya saya mulai kelas terus, guys, rumah itu. Nah, pasti teman-teman bingung atau teman-teman bertanya, ada apa dengan rumah itu? Nah, ada apa dengan rumah itu? Itulah yang disebut dengan predikat. Ada apa dengan si subjek? Nah, supaya lengkap harus ditambahi predikat. Contohnya, rumah itu bagus. Rumah itu memiliki 3 pintu. Rumah itu sangat besar. Nah, itu yang dimaksud dengan predikat, teman-teman. Ya. Jadi subjek itu apa atau siapa yang pengen dibahas. Predikat itu adalah ada apa dengan yang pengen dibahas. Nah, untuk mengenali di soal structure TOEFL, subjek itu dibuatnya dari apa? Kita harus tahu, teman-teman. Subjek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda atau noun ya sebutannya. Nah, kata benda itu semua yang bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin, teman-teman. Kayak Oreo ya. Contohnya ada burung, contohnya air, contohnya bangunan, contohnya sungai, contohnya hutan, atmosfer, classroom atau ruangan kelas. Bahkan kita sendiri itu juga kata benda. Di sekitar teman-teman yang teman-teman lihat itu, semuanya adalah kata benda, teman-teman. Kursi, meja, lemari, tembok, komputer, handphone, dan sebagainya itu adalah kata benda. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan itu di sebelum predikat atau di paling depan, itulah subjek. Oke. Kemudian selain kata benda, subjek itu juga bisa diganti atau dibuat dari kata ganti. Atau sebutannya kalau di dalam bahasa Inggris atau di grammar ya, namanya adalah pronoun. Nah, kata ganti itu contohnya ada he, she, sama it, artinya dia, teman-teman. Oke. Emang burung boleh dijilat? Hanya perumpamaan ya, Mister, jangan dipraktekkan. Itu ngeri nanti ya. Jadi sebenarnya bisa kan, saya bilangnya yang bisa diputar, dijilat, dicelupin, bukan bola ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau, nggak apa-apa jilat burung ya. Oke. Nah, jadi pokoknya kan semua yang bisa dijilat, misalnya kipas angin itu kan bisa dijilat, berarti dia adalah kata benda, teman-teman. Seperti, tapi jangan ya, ngapain jilat kipas angin seperti itu. Kemudian pronoun atau kata ganti itu ya, contohnya adalah he, she, it, itu artinya dia. Nah, bedanya apa? Kalau he itu dianya laki-laki. Misalnya Wawan, misalnya Rudi, itu adalah kalau kita ganti namanya jadi he, dia. Oke. Nah, kalau perempuan misalnya Tiwi, misalnya Rina, nah itu pakainya nanti she atau dia perempuan. Nah, kalau misalnya ada kucing, ya teman-teman, dari depan dan jumlahnya satu, kita kan nggak tahu dia cewek atau cowok. Kucing itu kan nggak pakai anting, nggak pakai lipstick, nggak pakai rok. Kita nggak tahu dia cewek atau cowok. Makanya kalau mau bilang dia, itu pakainya it.
Jadi he, she, it itu sama-sama artinya dia, tapi merujuknya nanti ke benda yang beda. Seperti itu. Nah, kalau they itu mereka untuk semua jenis benda, teman-teman. Misalnya benda manusia ataupun selain manusia itu kalau jumlahnya lebih dari satu, itu pakainya they, ya. Atau kata gantinya seperti itu. Atau those juga bisa. Atau ones juga bisa. Ataupun others. Others itu artinya yang lain-lain seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, halo Mister, semalam saya sudah masuk kelas dan ini hari kedua, kenapa materinya sama ya, Sir? Mungkin saya salah tangkap, thank you duluan, Sir. Oke, jadi untuk itu tadi, Mister. Jadi materinya sama, tapi latihannya beda. Jadi untuk hari ini itu adalah menggantikan buat teman-teman yang kemarin nggak bisa hadir. Kan kemarin itu saya salah menggunakan Zoom, teman-teman. Harusnya yang saya pakai adalah yang 300, tapi saya pakainya yang kapasitas 100. Akhirnya banyak yang nggak bisa masuk. Nah, terus saya dikasih tahu lembaga yang nggak bisa masuk kemarin itu diganti hari ini. Nah, tapi kalau teman-teman nanti yang kemarin sudah hadir, mau belajar lagi, it's alright. Karena nanti di soal-soal latihan itu beda, Mister. Jadi latihannya nanti soal-soalnya beda. Sama kayak yang di hari-hari kemarin ya, sesi sore sama sesi malam itu soal-soalnya latihan beda. Jadi kalau teman-teman datang di semuanya, itu nanti dapat latihan-latihan seperti itu. Jadi materinya sama. Oke, dapat ya. Baik, kita lanjut, Mister. Nah, selain subjek, kalimat tadi kan wajib punya predikat. Nah, sekarang predikat itu dalam bahasa Inggris itu dibuatnya wajib dari kata kerja atau verb, teman-teman. Ya. Nah, verb itu semua yang bisa dikerjakan atau semua yang apa ya? Semua yang terjadi tanpa disengaja bisa atau disengaja juga bisa. Oke, itu namanya kata kerja. Nah, contohnya kata occur, artinya terjadi, produce memproduksi atau menghasilkan. Refer to artinya merujuk pada. Consist of artinya mengandung atau terdiri dari. Improve artinya membaik atau eh, apa ya? Improve itu bisa artinya membaik seperti itu ya, teman-teman. Dan dia semua adalah kata kerja. Misalnya juga mencintai, love, memberi, give, itu semuanya adalah kata kerja. Oke. Sudah slide ke berapa, Sir? Ini slide pertama, Mister, untuk materi hari ini. Dan memang hanya ada satu slide ya, selain latihan-latihan seperti itu. Oke, nah itu tadi ya teman-teman. Jadi predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja atau verb. Makanya kalau kita mau bilang saya baik-baik saja ketika kita sekolah dulu, ketika kita di SMA atau di SMP dulu, ketika guru kita bertanya, How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Nah, untuk menjawab saya baik-baik saja, ada yang masih ingat bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? I'm fine, I'm I am okay. fine atau I'm okay atau I'm alright, I am good, ya kan? Nah, kenapa kok ada am, teman-teman? Padahal yang artinya saya itu adalah I, yang artinya baik-baik saja itu adalah fine. Nah, am di situ tidak punya arti. Nah, tapi kenapa kok harus ada am ini? Karena itu tadi, kembali lagi ya, kalimat itu selalu butuh yang namanya predikat. Dan dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib berupa kata kerja. Makanya ketika kita mau bilang saya baik-baik saja, itu dimasukkan kata kerja yang nggak punya arti dari keluarganya to be ya teman-teman. Oke, nah itu adalah alasannya. Nah tapi kalau sudah ada kata kerja sebagai predikat, jangan dimasukkan to be ya teman-teman. Contohnya saya mencintaimu, bahasa Inggrisnya gimana? I love you. I love you too, Miss. Oke. Jadi I love you bukan I am love you ya, teman-teman. Tapi I love you. Nah, kenapa kok nggak pakai am? Karena love ini sudah kata kerja, teman-teman. Atau verb. Maka jangan dimasukkan verb lagi nanti karena nanti jadi pemborosan atau redundancy ya, maka cukup bilang I love you bukan I am love you. Nah, kalau yang atas tadi, Sir, I'm fine. Kenapa pakai am? Karena nggak ada kata kerja, teman-teman, sebagai predikat. Fine yang artinya baik-baik saja atau sehat, itu dia adalah kata sifat, bukan kata kerja. Ya kan? Sedangkan yang bisa jadi predikat itu adalah kata kerja. Jadi alasannya di situ. Oke. Sebentar, sebentar ada pertanyaan. Saya Bapak. Karena M nggak dianggap udah adalah bisa juga teman-teman. Terlalu puitis ya teman-teman ini ya. Baik, kita lanjut lagi, teman-teman. Jadi gini, walaupun dalam bahasa Inggris, nah, kalau I do love you bagaimana, Sir? Nggak apa-apa, teman-teman.
Nah, jadi do auxiliary ya. Beberapa auxiliary itu punya arti. Contohnya do. Do itu artinya adalah benar-benar. Kalau dipakai di kalimat positif ya, I do love you. Itu artinya saya benar-benar mencintaimu. Atau memang juga bisa. Saya memang mencintaimu. Jadi bisa do itu artinya benar-benar atau sungguh-sungguh. Bisa juga diartikan memang. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa secara bentuk it's okay. Jadi itu namanya auxiliary do-nya. Ya. Tapi bukan to be ya teman-teman. Do itu bukan to be. Kita nggak bisa bilang I am love you. Kenapa? Karena gandengannya auxiliary am itu bukan verb 1. Tapi kalau kita mau pakai verb setelahnya to be nggak apa-apa. Pakainya verb ing. I am loving you. Nanti beda arti teman-teman. Nanti artinya saya tiba-tiba mencintaimu gitu. Jadi kayak I'm loving you itu sesuatu yang tiba-tiba, nggak seperti biasanya. Atau hanya terjadi ketika kita mengucapkan perkataan itu. I am loving you. Saya sedang mencintaimu. Kalau diartikan langsung kan kayak gitu. Tapi nggak enak kalau diartikan. Jadi kayak tiba-tiba aku mencintaimu. Kayak gitu. Nah, atau he does love you. Dia memang mencintaimu. Itu di chat ada yang bikin contoh. Nggak apa-apa. Sama artinya dengan I really love you ya Mister. Betul. Jadi bahasa Inggris itu nggak harus, kalau kayak gini harus kayak gini. Misalnya mau bilang A harus A. Nggak bisa teman-teman. Untuk bilang sesuatu, itu banyak sekali yang namanya sinonim atau cara kita mengungkapkan sesuatu. Contohnya, I love you, saya mencintaimu. I am in love with you. Itu juga bisa, tapi love-nya itu bukan kata kerja ya, ada kata in-nya teman-teman. In love itu artinya berada dalam keadaan apa ya, dalam situasi cinta gitu. Atau kalau diartikan tapi nggak enak juga ya, di dalam situasi cinta. Jadi I am in love with you itu aku jatuh cinta padamu. Aku tiba-tiba berada di suasana yang penuh cinta pada kamu. Seperti itu. I'm falling in love with you. Misalnya sebenarnya itu banyak. Itulah yang dimaksud dengan sinonim atau paraphrase. Intinya sama, caranya beda. Ya, makanya di pelajaran grammar itu sebenarnya nggak wajib vocabnya itu teman-teman. Tapi kalau bentuk itu udah ada fix ya. Makanya ada tes yang namanya structure atau grammar ini. Seperti itu. Oke, dapat ya. Nah, sekarang gini, walaupun predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb, kenapa kok saya tidak menyebutnya subjek verb aja? Kenapa saya menyebutnya subjek predikat? Nah, teman-teman, dalam bahasa Inggris atau kata kerja atau verb ya, itu bentuknya bisa banyak banget. Nah, ini perbedaan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kita mau bilang makan itu ya makan aja. Tapi dalam bahasa Inggris, makan itu bahasa Inggrisnya banyak, teman-teman. Kadang makan itu disebutnya eat, kadang ate, kadang eaten, kadang eats, kadang eating, kadang to eat, kadang will eat misalnya. Nah, ini adalah jenis-jenis kata kerja yang bisa muncul di dalam kalimat yang kemungkinan teman-teman akan temui entah di soal, entah di jawaban nanti. Ya, yaitu verb 1, verb 2, verb 3, verb SES, verb ing to verb 1, auxiliary verb. Nah, kenapa saya nggak menyebutnya subject verb, tapi nyebutnya subject predikat? Karena tidak semua jenis verb ini bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, verb apa aja yang bisa jadi predikat? Nah, ini yang perlu teman-teman ingat, hanya ini aja dulu ya untuk sementara, yaitu verb 1, verb 2, verb SES, auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, verb ing yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, ataupun to verb 1 mereka bukan predikat, teman-teman. Ya, jadi kan kalimat tadi kan wajib harus ada subjek sama predikat. Ya kan? Nah, kadang kita dibingungkan dengan predikat itu wajib dibuat dari kata kerja. Kenapa? Karena ada kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Ada juga yang bisa jadi predikat, yaitu verb 1, verb 2, verb SES sama auxiliary verb. Seperti itu. Nah, untuk materi hari ini sebenarnya sudah selesai. Sebelum ke contoh penerapan materi ke contoh soal TOEFL structure, mungkin adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, mari kita ke contoh soalnya atau ke penerapan materi kita hari ini. Nah, di sini saya punya 3 contoh soal. Contoh soal pertama, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman dikasih satu soal, ada yang dihilangkan di dalam kalimat. Teman-teman disuruh memilih di antara 4 ini, yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya itu lengkap, efektif. Jadi pas, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurangin. Gitu ya.
Nah, cara yang paling gampang kalau saya itu dicari dulu predikatnya, teman-teman. Oke, sebenarnya teman-teman bebas mau cari subjek dulu boleh, predikat dulu boleh. Kalau saya itu paling gampang dicari predikatnya dulu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, di soal ada predikat nggak, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Are known. Ada. Ada are known, ya? Ya, Unknown. betul. Betul. Jadi kalau teman-teman menemukan ada are, pokoknya teman-temannya are ya, entah itu is, entah itu was atau were, keluarganya to be itu fix mereka adalah predikat. Nah, di sini dia menjadi auxiliary, teman-teman. Karena setelahnya ada verb lagi yaitu noun. Nah, verb 3 ini bisa jadi predikat ketika sebelumnya ada auxiliary. Seperti contohnya ini are known. Nah, ini sudah ada predikat. Tapi belum ada subjek. Berarti di sini kita kehilangan subjek. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek tadi. Jadi kata benda atau kata ganti. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Strike. Oke, good. Jawabannya adalah yang alpha ya. Yang strikes. Ya, kalau yang bravo itu salah karena ada kata hubung atau that. Kenapa? Kata hubung ini nggak bisa kita masukkan ketika subjek predikat cuma satu, teman-teman. Ya, dan kita akan belajar lebih lanjut mengenai conjunction di hari kedua, berarti besok. Oke. Nah, kalau yang Charlie salahnya karena ada double predikat. Di soal sudah ada predikat, di Charlie ada predikat lagi. Nanti nggak bisa diartikan kalau kita masukkan yang Charlie. Ya. Nah, kalau yang Delta itu salahnya sama kayak yang Bravo. Ada kata which. Yang mana? Ya, itu conjunction. Betul. Kalau teman-teman menemukan 5W1H, keluarganya kata tanya ya, entah itu what, when, dan sebagainya di soal structure TOEFL, itu adalah conjunction, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita nggak butuh conjunction kalau subjek dan predikat di kalimat cuman ada satu. Ya, berarti jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, shrikes are known to impale their prey on thorns. Kalau diartikan, kalau nggak salah ini ada yang ngasih tahu saya namanya burung condet ya. Jadi burung condet dikenal akan menancapkan buruan mereka atau mangsa mereka ke duri-duri pohon. Seperti itu. Ya, jawabannya adalah yang alpha. Kemudian ada pertanyaan di chat. Mr. Auxiliary itu apakah is MR? Nah, teman-teman, ini pertanyaan bagus banget. Jadi auxiliary itu pengertiannya apa sih? Karena kan ini istilah, teman-teman ya. Jadi auxiliary itu pengertiannya adalah kata kerja bantu. Jadi sebenarnya dia adalah kata kerja atau verb, teman-teman. Cuman bedanya dengan kata kerja yang lain, auxiliary ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Dia harus ada verb setelahnya. Ya, jadi harus ada verb lain setelahnya. Oke. Nah, auxiliary sendiri itu ada 4 keluarga, teman-teman. Yang pertama adalah keluarganya do, yaitu do, does sama did, does sama did. Yang mana keluarganya do ini nanti verb yang dibantu adalah verb 1 atau bare verb atau verb asli yang tidak mendapatkan tambahan ya. Nah, kemudian auxiliary kedua itu dari keluarganya to be. Keluarganya to be ini lumayan banyak, teman-teman. Kita punya is, kemudian am, kemudian are. Kalau lampau ya kita pakainya was atau were. Nah, sebenarnya ada lagi, tapi belum saatnya ya kita belajar itu. Nah, untuk sementara yang perlu teman-teman ketahui untuk to be ini keluarganya ini dulu, ya. Nah, untuk to be ini verb setelahnya boleh antara dua ini ya. Boleh verb ing atau verb 3. Jadi cuman auxiliary dari keluarganya to be yang bisa berdiri sendiri, yang bisa berdiri dengan antara dua jenis kata kerja ini. Kalau nggak verb ing ya verb 3 seperti itu. Kemudian auxiliary dari keluarga ketiga atau kata kerja bantu yang ketiga itu dari keluarganya have. Tapi have di sini artinya bukan memiliki ya teman-teman. Have di sini artinya sudah atau telah. Nah, keluarganya ada 3 yaitu have, kemudian has, kemudian had. Nah, kemudian setelah have, has, had ini verb yang dibantu atau verb setelahnya adalah verb 3. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada dari keluarganya modal auxiliary. Nah, modal auxiliary ini paling banyak, teman-teman. Contohnya yang pertama ada will, artinya pun beda-beda. Will ini artinya akan, kemudian ada shall, artinya juga bisa akan, bisa artinya harus. Kemudian ada can, artinya dapat atau bisa atau mampu atau boleh atau mungkin. Can ini artinya banyak, teman-teman.
Ada may bisa boleh bisa mungkin, ada might artinya mungkin, ada must artinya pasti, must juga bisa diartikan harus ya. Kemudian ada juga yang old, misalnya ada would, ada should, would, kemudian should, kemudian could. Yang mana modal ini nanti verb yang dibantu adalah verb 1, teman-teman. Ya, atau bare verb asli yang tidak mendapatkan imbuhan. Nah, ini adalah jenis-jenis auxiliary dan gandengannya, Mister. Oke, dapat ya, Mister Irfan? Nah, nanti tolong teman-teman setelah kelas, ketika rekamannya sudah saya upload di YouTube, nanti tolong ini ya dicatat, karena ini nanti pasti akan kita pakai terus seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua, teman-teman. Caranya sama. Dicari kata kerja di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman, ada nggak kata kerja sebagai predikat di soal, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Ada, Mister. Kata kerja sebagai predikat. Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti di titik-titik kita wajib masukkan predikat. Nah, apakah sudah ada subjek? Kalau ada yang mana, teman-teman? Bacteria. Magnetotic bacteria. Oke, good. Magnetotic bacteria itu adalah subjeknya. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Cari ABCD yang bisa jadi predikat saja. Jawabannya berarti yang mana, teman-teman? C. Ya, yang Charlie ya. That's right. Nah, kalau Where? yang alpha, betul, where first describe. Yang alpha salahnya karena dia ada subjek. Nanti subjeknya double atau pemborosan ya. Bravo salah karena nggak ada predikat sama sekali. Ya, kita butuhnya tadi predikat. Delta juga sama, tidak ada predikat sama sekali. Tadi kita butuhnya predikat. Jadi jawabannya Charlie, nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Kalau diartikan kurang lebih, bakteri-bakteri jenis magnetotactic pertama kali diperkenalkan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu, teman-teman. Oke, yang ketiga, contoh ketiga ya. Caranya sama, dicari kata kerja di soal sebagai predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman sama, apakah ada predikat di soal? Kalau ada yang mana, teman-teman? Tidak ada. Ada. Nggak ada ya, good job. Ya, Ya, berarti di sini kita butuh predikat. Oke. Nah, karena titik-titiknya di paling depan, teman-teman, dan sebelumnya predikat kan harus ada subjeknya. Nah, berarti ini kita juga kehilangan subjek. Cari ABCD yang subjek kemudian predikat. Hati-hati, kira-kira yang mana, teman-teman? ABCD yang subjek kemudian predikat. D, sir. Delta. Ya, yang delta. Oke, good job. Yang alfa Coconut. salah. Yang alfa West. salah karena dia nggak ada predikat, ya. Oke, nah coconut waste briquettes itu ini, teman-teman. Itu briquette limbah kelapa. Briquette itu kalau nggak salah kayak arang seperti itu. But I'm not sure, oke? Intinya yang alfa ini salahnya karena nggak ada kata kerja sebagai predikat, nggak bisa. Kalau yang bravo salahnya memang di situ ada subjek, tidak ada predikat, ditambah lagi conjunction, salahnya double di sini ya. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction. Kita tidak butuh conjunction atau kata hubung ketika subjek predikat cuma satu. Oke, berarti jawabannya yang delta. Di situ ada subjek coconut waste briquettes, itu kata benda, briquette limbah kelapa ini ya, briquette limbah kelapa teman-teman. Predikatnya adalah reduce, artinya mengurangi. Jadi nanti kalau dibaca, coconut waste briquettes reduce deforestation across the globe. Briquette limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Easy, right? Nah, mungkin dari 3 contoh tadi, sebelum kita praktek ke latihan buat teman-teman, adakah yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Saya mau nanya. Kak, mau tanya, Kak. Boleh, Mister? Satu-satu, silakan. Siapa dulu? Saya. Oke, silakan, Mister. Ini, Mister, ini untuk deforestation itu kemarin tuh bilang apa? Lupa, Mister. Yang ada Maksudnya? etation, yang ada Oh, etation, iya, ya. etation. Good. Saya dapat. Jadi gini, teman-teman. Kebanyakan atau hampir semua kata dalam bahasa Inggris yang berakhiran dengan
Asian atau tion gitu ya, itu adalah kata benda atau istilahnya noun. Seperti itu. Maksudnya seperti itu, Mister? Betul ya? Penjelasan pronoun dan noun secara sekilas, slide pertama tadi ya, betul. Jadi, tapi noun itu fungsinya bukan cuma subjek, teman-teman. Noun itu fungsinya salah satunya sebagai objek juga bisa. Contohnya, saya makan nasi. Nah, nasi itu juga kata benda. Nah, tapi fungsinya bukan sebagai subjek, itu sebagai objek. Sama kayak deforestation sini. Nah, kenapa itu bukan subjek? Karena setelahnya tidak ada predikat. Subjek itu kata benda yang letaknya di sebelum predikat. Seperti kalau di setelahnya predikat itu namanya objek, teman-teman. Seperti itu. Berarti Mister, Hah? Gimana? berarti yang tation itu semuanya noun. Sebagian besar, Mister. Jadi nggak semuanya ya, teman-teman. Hati-hati. Iya, iya. Dengan Ya. kalau yang action mungkin semuanya noun. Bisa dibilang 99%. Ya. Oke, Yang baik, terima 1%-nya itu dapat ya, tapi intinya jadi action itu sebagian bisa dibilang 90% dia adalah kata benda, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, izin tanya yang dimaksud subjek dan predikat cuma satu, bagaimana? Terima kasih. Nah, contohnya gini teman-teman ya. Ini pertanyaannya tentang conjunction tadi. Kalau misalnya saya bilang, saya mencintaimu, atau nggak usah ditulis lah. Misalnya ya teman-teman, kalimat pertama saya bilang ke teman-teman gini, saya mencintaimu, titik. Nah, kalimat kedua bunyinya, karena saya mencintaimu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman gini, dari kalimat 1 dan kalimat 2, yang kalimatnya selesai atau informasi yang saya sampaikan tadi selesai, itu kalimat 1 atau kalimat 2, teman-teman? 1. Kalimat 1 ya, karena nggak mungkin kita bilang ke orang, hanya bilang gini, karena saya mencintaimu, terus kita diem. Orang yang kita ajak omong bisa-bisa nungguin kita nyelesain kalimatnya. Atau kalau kita berhenti tiba-tiba dia bakal tanya, kenapa gitu, terus kenapa gitu. Jadi harus ada lanjutannya. Itulah yang dimaksud dengan kalimat, teman-teman. Kalimat itu informasi harus lengkap, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, biar informasi yang kita sampaikan ke orang itu bisa dipahami. Nah, kalau misalnya subjek predikatnya cuma satu, kita tambahkan conjunction, contohnya tadi karena, teman-teman. Karena itu salah satu kata hubung ya. Atau misalnya ketika lah, misalnya ketika saya menelponmu kemarin. Nah, itu kan hanya ada satu subjek, satu predikat. Subjeknya saya, predikatnya adalah menelponmu. Ya kan? Nah, tapi ditambahi kata ketika, itu conjunction, kata hubung, teman-teman. Informasinya jadi kurang. Ya kan? Ketika saya menghubungimu kemarin, nah kalimatnya nggak lengkap. Nah, supaya lengkap, maka kalimat itu ditambahkan satu subjek lagi, satu predikat lagi. Contoh, ketika saya menelponmu kemarin, hujan turun. Nah, subjeknya hujan, predikatnya lagi itu turun. Seperti itu, Miss. Gimana, dapat nggak maksud saya? Kalau dibuat contoh Inggrisnya gimana, Mister? Sorry, gimana, Mister? Kalau mau dibikin kayak contoh bahasa Inggrisnya. Oke, misalnya ya, kalau di Inggris kan tadi, ketika saya menelponmu kemarin, itu kan bahasa Inggrisnya when I called you yesterday, atau when I called you yesterday, sorry teman-teman. Nah, ini kan nggak lengkap, teman-teman. Hanya ada ada satu conjunction, tapi subjek predikatnya cuma satu. Ya kan? Nah, supaya lengkap, kita tambahkan subjek predikat satu lagi. Contohnya tadi, hujan turun. Rain fell. Seperti ini. Bisa dibayangkan nggak atau bisa ditangkap nggak kira-kira dua subjek predikat di situ yang mana? Nah, itu kan subjek, atau kita analisa bareng ya. Itu ada conjunction when, teman-teman. Subjek satu itu I, predikat satu itu called. Setelah koma itu ada subjek lagi yaitu rain, artinya hujan. Ya. Predikatnya itu verb 2 itu fell, itu predikatnya. Nah, supaya lengkap atau titik ini atau kalimat itu bisa dikasih titik atau informasinya lengkap, itu jadinya seperti ini. Nah, tapi kalau kita hanya bilang ketika saya menelponmu kemarin, itu kalimatnya tidak lengkap.
Itu alasannya seperti itu. Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Nah, untuk conjunction kita pelajari lebih jauh besok teman-teman, hari kedua. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, baik. Kita coba pemahaman teman-teman ke latihan soal. Teman-teman nggak apa-apa buka kamus karena kita mumpung masih bisa. Ya, ketika teman-teman real test nanti, teman-teman nggak boleh buka kamus dan sebagainya. Mumpung masih bisa, silahkan buka kamus, nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini ada satu soal, waktunya 30 detik. Silahkan dicoba dulu, jangan takut benar, kita belajar. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. C, Sir. C. Jawabannya R. dikirim di chat ya, teman-teman. Oh, C. Ya. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada 50 jawaban dari teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, 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 Charlie. Oke, semuanya menjawab Charlie ya. Baik, kita cek bersama apakah jawabannya Charlie atau malah yang lain. Sebentar, kita seperti biasa cari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat are noun, tapi belum ada subjeknya. Nah, berarti kita butuh subjek, ya kan? Yang alpha di situ memang ada subjek, tapi ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Karena nanti kalau diartikan ini tidak lengkap, teman-teman. Atau nanti sumbang kalimatnya, informasinya sumbang. Ya, alpha nggak bisa. Ya, noun itu verb 3, betul, Mister. Nah, verb 3 itu bisa jadi predikat kalau sebelumnya ada auxiliary. Kalau dia berdiri sendiri tanpa auxiliary, tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Kemudian kalau yang Bravo ada double predikat, nggak bisa ya teman-teman. Walaupun ada subjek karena predikatnya double, tidak bisa. Sebentar Miss ya, nanti kita kembali ke yang Kokona tadi setelah yang ini. Kalau yang Charlie di situ ada kata benda parrots, itu artinya adalah apa namanya? Kakak tua, sorry, bukan kakak tua teman, burung beo ya. Parrots itu burung beo. Kalau yang delta ada kata benda parrots tapi ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Jadi jawabannya Charlie ya. Dan nanti kalau dibaca, parrots are known for their longevity. Jadi burung beo diketahui atau dikenal akan umurnya yang panjang. Seperti itu. Kalau verb 3 berdiri sendiri jadi apa? Itu jadi kata sifat, teman-teman. Istilahnya participle. Tapi itu kata sifat intinya gitu. Itu nanti kita pelajari hari ke-6. Nanti kalau kita artikan nanti artinya jadi yang di. Nanti di hari ketiga itu juga kita bahas sedikit seperti itu. Oke, kita balik ke yang coconut with briquettes tadi, teman-teman. Sorry, mana ya? Coconut with briquettes itu yang ketiga. Nah, di soal ini belum ada subjek predikat, Mas. Kalau kita lihat dari depan ke belakang itu nggak ada kata kerja sebagai predikat. Kita butuh predikat ya. Kemudian tidak ada subjek di sebelumnya, karena titik-titiknya di paling depan dan di sebelum predikat kan harus ada subjek ya kan. Berarti kita juga kehilangan subjek predikat. Kita cari A, B, C, D yang subjek dan predikat. Nah, yang alpha itu ada kata benda coconut waste briquettes, artinya briquette limbah kelapa. Wujudnya yang digambar ini. Nah, ini adalah kata benda ya sebagai subjek, tapi tidak ada predikat, nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek, nggak ada predikat, nggak, malah ditambahkan conjunction, nggak bisa. Ya. Kalau yang Charlie ada subjek coconut with briquettes, ada predikat reduce, tapi ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Jawabannya adalah yang delta, subjeknya adalah coconut with briquettes, predikatnya adalah reduce. Nah, nanti kalau diartikan, briquette limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Seperti itu, Miss. Gimana? Apakah dapat? Oke, dapat ya. Baik. Nanti teman-teman bisa misalkan ingin melihat kembali penjelasan yang sebelumnya, bisa ditonton rekamannya aja ya, teman-teman. Supaya maksudnya nanti kita sesuai waktu gitu ya selesainya. Biar nggak molor gitu. Nah, silakan nomor 2.
Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Itu kita suka, cuma kita so Oke, takut kalau thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta. Baik, antara alfa atau delta berarti ya. Baik, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa kita cari predikatnya dulu yang paling mudah untuk dicari ya. Kita cek di soal, cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, karena sebelumnya predikat kan wajib ada subjek, teman-teman. Sedangkan titik-titik di paling depan, berarti di situ kita juga kehilangan subjek. Cari A, B, C, D yang subjek dan predikat. Yang alfa itu cuma ada subjek tapi nggak ada predikat. Alfa nggak bisa, ya. Kalau yang Bravo, seeing mirages itu bisa jadi kata benda, teman-teman. Jadi verb ing yang berdiri sendiri sebelumnya tanpa ada auxiliary itu bisa jadi kata benda. Istilahnya atau sebutannya namanya adalah gerund. Nah, kalau tempatnya di subjek itu bisa, tapi tidak ada predikatnya. Bravo nggak bisa, ya. Kalau yang Charlie to verb 1 itu nggak bisa jadi subjek, nggak bisa juga jadi predikat. Karena dia fungsinya menjadi keterangan atau adverb. Nanti yang kita pelajari hari ke-7 ya. Kemudian yang delta itu ada kata benda mirages, itu subjeknya. Predikatnya adalah can be seen, itu auxiliary verb teman-teman. Nah berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, mirages can be seen at sea, in deserts or, in desert ya teman-teman. Or on paved highways. Kalau diartikan, Fata Morgana bisa dilihat atau ditemukan gitu ya. Di laut, di gurun, atau di jalan tol yang panas atau jalan tol yang terbuka. Pave itu yang apa ya? Yang di semen itu teman, yang di beton itu seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta ya. Lanjut lagi ke nomor 3, jangan takut benar, kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa, 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 alfa. Pep kata sifat betul. Pep di situ sebagai kata sifat ya yang tadi ya. Artinya yang di apa ya, yang di beton seperti yang di pavement itu. Pavement itu yang di ubin seperti itu teman-teman. Tapi nggak mungkin ya ubin itu maksudnya mirip kayak ubin seperti itu. Nah ini semuanya saya lihat jawabannya alfa untuk nomor 3 ini. Kita cek bersama. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Tidak ada kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat ya. Nah, karena titik-titiknya depan kita juga kehilangan subjek. Cari ABCD yang ada subjek predikat. Nah, yang alfa itu ada predikatnya, yaitu are. Kita tahan dulu ya. Bravo ada subjek tapi nggak ada predikat, Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction, nggak ada subjek, ada predikat, nggak bisa teman-teman. Kita nggak butuh conjunction ya, kita butuhnya subjek. Kalau yang delta ada subjek itu gerund juga, tapi nggak ada predikatnya, delta nggak bisa, ya udah berarti jawabannya yang alfa teman-teman. Dan nanti kalau dibaca, there are approximately 80 species of mullet, mallet ya bacanya mallet around the world. Nah itu kalau diartikan ada sekitar 80 spesies dari mallet. Mallet ini sejenis ikan teman-teman di seluruh dunia. Seperti itu. Oke lanjut lagi ke number 4. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silakan.
Sir. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab alpha ya. Kemudian ada pertanyaan juga, apa bedanya there is sama there are ya. Nanti kita bahas, kita jawab dulu untuk soal nomor 4 ini. Di situ ada predikat is tapi belum ada subjek, jadi kita carikan A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Yang alpha ada the largest tuna, itu kata bendanya di tunanya itu ya. Jadi kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo ada subjek tapi ada kata hubung, kita nggak butuh kata hubung atau conjunction ya. Kalau yang cari ada predikat lagi, double predikat nggak bisa. Kalau yang delta ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu nggak bisa. Ya, jadi jawabannya alpha. Nanti kalau dibaca the largest tuna is the bluefin tuna. Jadi jenis tuna terbesar adalah bluefin tuna atau tuna sirip biru. Seperti itu. Kemudian tadi ya penjelasan tentang there is sama there are teman-teman. Nah sebenarnya there itu bukan subjek teman-teman. Ya. Nah ketika ada there predikatnya ini kita melihatnya kata benda di setelahnya, pasti di sini ada kata bendanya nanti. Kalau kata bendanya tunggal itu nanti pakainya is. Tapi kalau kata bendanya ini jamak nanti pakainya yang are untuk present ya teman-teman atau fakta. Contohnya gini, ada seseorang di dalam kamarmu. Itu kalau di Inggris kan, there is a person atau there is someone in your room. Nah, pakai is karena ada someone setelahnya. Bendanya cuma satu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ada 5 orang di dalam kamarmu, itu pakainya there are. Jadi, there are 5 people in your room. Nah, karena ada 5 people pakainya are. Untuk kasus there ini, predikatnya yang dilihat bukan di there-nya, teman-teman, tapi di kata benda setelahnya is atau are-nya. Jadi setelahnya predikat itu kata bendanya apa? Kalau jamak ya pakainya are, kalau di present ya, kalau di lampau ya pakainya were. Oke. Nah, kalau kata benda setelahnya tunggal itu pakainya is atau was. Seperti itu, Mister. Gimana dapat, Mister, untuk perbedaan there is sama there are? Oke, dapat ya. That's good question. Lanjut ke number 5. Dicoba dulu, teman-teman. Jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Sepertinya semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu di situ. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada can vary. Artinya dapat bervariasi atau berbeda-beda gitu ya. Tapi belum ada subjeknya. Berarti kita carikan kata benda atau kata ganti sebagai subjeknya. Oke. Yang alpha ada kata benda meteoroids. Tapi ada kata hubung because. Kita nggak butuh kata hubung kalau subjek predikatnya cuma satu ya. Kalau yang bravo ada subjek meteoroids, ketemu jawabannya bravo, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie memang ada kata benda meteoroids, tapi kalau ada kata benda sebelumnya itu ada yang namanya preposisi, teman-teman. Ya. Ini menjadi keterangan. Contohnya misalnya saya punya kata benda gelas misalnya. Ya, gelas itu kan bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin, teman-teman. Walaupun jangan ya. Nah, itulah kata benda. Oke, nah kata benda itu kalau misalnya sebelumnya ada preposisi contohnya in, yaitu di dalam, itu nanti dia jadi keterangan. Contoh kalimatnya gini, saya menaruh sebuah koin di dalam gelas itu. Nah subjeknya saya, predikatnya menaruh, objeknya adalah sebuah koin, keterangannya adalah di dalam gelas itu menjadi keterangan tempat. Nah, gelas tadi yang awalnya kata benda, karena sebelumnya ada preposisi ya, kata di dalam, itu dia menjadi keterangan. Jadi di dalam gelas itu menjadi satu kesatuan, menjadi keterangan tempat. Seperti itu. Ya, jadi in meteoroids itu juga keterangan, teman-teman. Kemudian yang delta itu salah karena ada predikat lagi.
Sedangkan di soal sudah ada predikat, nanti jadi double atau pemborosan predikat. Jadi jawabannya bravo. Nah, ada pertanyaan very verb berapa, sir? Very verb 1 misalnya. Jadi artinya bervariasi. Verb 2-nya varied ditambahkan ed ya. Verb 3-nya juga sama. Kalau verb ing-nya tambahkan ing, varying. Kalau es varies seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca meteoroids can vary in size from tiny grains to large rocks. Jadi meteoroid itu bisa bervariasi dalam hal ukuran dari grains itu butiran-butiran kecil gitu ya, hingga batuan-batuan besar. Nah, atau kalau misalnya teman-teman menemukan ada auxiliary verb seperti ini, teman-teman bingung ini verb keberapa, berarti pastikan auxiliary-nya ini auxiliary dari keluarganya apa. Nah, yang kita bahas tadi, teman-teman. Nah, can ini dari keluarga modal. Setelahnya modal itu wajib verb 1. Jadi very itu dia adalah verb 1. Seperti itu. Nah, sir, kalau meteoritsnya dikasih the atau boleh? Boleh. Jadi, untuk menyatakan fakta itu kalau teman-teman kasih the nggak apa-apa. Di sebelumnya kata benda. Enggak pun juga nggak apa-apa. Karena dia jamak, ya. Kalau misalkan dia nggak jamak atau tunggal, itu pakainya nggak apa-apa. Misalnya, a meteoroid, itu nggak apa-apa. Atau nggak pakai juga nggak apa-apa. Jadi, untuk menyatakan fakta itu bebas, teman-teman. Kata bendanya boleh ditambahkan the, boleh tidak. Seperti itu, Miss. Dan nggak mungkin ya nanti di yang Bravo ada The Meteoroids, yang Charlie Meteoroids saja. Trust me, di TOEFL yang ITS tidak akan pernah ada soal seperti itu, teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi ya ke nomor 6. Silahkan dicoba lagi, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, perburuan kita pertama adalah cari dulu predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Itu nggak ada, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat ya. Kita cek di depan apakah sudah ada subjek. Nah, gini teman-teman. Itu kan sebelum titik-titik ada 1 koma. Subjek sama predikat itu tidak boleh dipisah dengan 1 koma. Ya, kalau 2 koma malah boleh. Nah, artinya nggak mungkin subjeknya berada di sebelumnya koma. Karena komanya cuma 1, teman-teman. Nggak bisa ya. Berarti subjeknya itu harusnya juga di dalam sini, di dalam titik-titik ini. Oke, jadi di sini kita juga kehilangan subjek. Sorry, teman-teman, kok subjeknya hilang ini ya. Jadi di sini harusnya juga ada subjek. Oke. Oke, jadi cari ABCD yang subjek, kemudian predikat. Ya, kita cek satu-satu. Yang alpha ada kata benda sea cucumbers. Ya, predikatnya adalah filter. Jadi kemungkinan alpha bisa. Kalau yang Bravo ada subjek the filter, tapi nggak ada predikat, nggak bisa ya Bravo, teman-teman. Yang Charlie ada subjek sea cucumbers, predikatnya filter, tapi ada conjunction atau kata hubung, nggak bisa. Yang Delta juga sama, ada subjek predikat, tapi ada conjunction, nggak bisa, teman-teman. Ya, kalau subjek predikat cuma 1, jangan dimasukkan conjunction. Jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, using their tentacles, sea cucumbers filter plankton from the water. Kalau diartikan, menggunakan apa namanya, tentacles itu tentakel-tentakel mereka ke timun laut atau apa tripang ya, menyaring plankton dari air. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo atau Charlie. Kalau nggak salah tadi ada juga yang menjawab Delta gitu ya. Baik, mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati dengan Hans ya teman-teman. Itu memang verb 1, tapi sebelumnya ada to-nya. To verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Oke, berarti di sini kita belum punya predikat. Nah, subjeknya adalah lynxes. Ini sejenis kucing, kucing hutan ya, teman-teman. Nah, berarti di situ ada subjek tapi belum ada predikat. Cari A, B, C, D yang ada predikatnya saja ya. Yang alpha, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Oke. Kalau yang Bravo ada predikat yaitu are preferring, tapi ada subjek lagi jadi double teman-teman nanti ya. Jadi yang Bravo ini salahnya karena double subjek. Nanti pemborosan subjek. Kalau yang Charlie ada predikat prefer, kemungkinan Charlie bisa, ya. Kalau yang Delta tidak bisa karena to verb 1 tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Jadi jawabannya Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, lynxes prefer to hunt at night. Kalau diartikan, lynx atau kucing lynx ini lebih suka berburu di malam hari. Kemudian ada pertanyaan, kalau to prefer saja benar juga kan, Sir? Kalau to verb 1 nggak bisa, Mister. Kenapa? Karena nanti to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Ya, tadi ada kata kerja yang bisa jadi predikat, ada kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Kalau to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Kenapa? Karena to verb 1 itu berubah kelas kata menjadi keterangan, teman-teman. Namanya adverb of purpose. Oke, dan itu nggak bisa jadi predikat. Yang bisa jadi predikat hanya verb, terutama verb 1, verb 2, verb SIS sama auxiliary verb. Kalau to verb 1 nggak bisa, Mister. Dapat ya? Atau nanti setelah kelas boleh sambil di apa namanya? Sambil teman-teman mencatat nanti sambil di replay untuk rekamannya supaya lebih nancep gitu ya, teman-teman. Baik, lanjut lagi ke nomor 8. Dicoba lagi, jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat sedapatnya dulu. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Tadi kalau nggak salah ada juga yang menjawab delta ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada are, tapi belum ada subjek. Berarti carikan ABCD yang bisa jadi subjek saja ya. Yang alpha, the crested grapes. Ini sejenis burung teman-teman. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi dia mirip kayak bangau. Tapi dia bisa menyelam. Sorry kok bangau. Apa namanya? Apa ya namanya itu ya? Bukan bangau teman-teman. Kalau bangau, ya sejenis bangau seperti itu. Nah, kalau yang Bravo itu salah karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie ada subjek, predikat, ada conjunction juga, nggak bisa. Delta pun juga sama, itu ada subjek tapi ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Ya, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the crested grapes are very excellent diver birds. Kalau diartikan, crested grapes merupakan burung-burung penyelam yang sangat baik. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 9. Silahkan dicoba teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, time's up. Silahkan jawabnya dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Kita cek teman-teman. Di situ ada predikat discovered. Kemudian belum ada subjek, cari ABCD yang bisa jadi subjek. Oke. Yang alpha Edwin Hubble, kemungkinan alpha bisa. Kalau Bravo ada subjek tapi ada conjunction nggak bisa.
Charlie pun juga sama, ada conjunction nggak bisa. Kalau yang delta salah karena ada predikat lagi. Nanti predikatnya jadi double. Ya, nggak bisa teman-teman. Jadi jawabannya alpha nanti kalau dibaca. Edwin Hubble discovered the expansion of the universe in the early 20th century. Kalau diartikan, Edwin Hubble menemukan pengembangan pengembangan alam semesta di awal abad ke-20. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 10. Dicoba dulu teman-teman. 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban alfa, bravo, dan juga delta ya. Baik, mari kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati dengan kata like ya. Like ini nggak mungkin dia kata kerja teman-teman. Kenapa? Karena tempatnya di paling depan. Nah, kalau kata kerja kan tempatnya sebagai predikat, harusnya di tengah-tengah. Nah, like ini dia kelas katanya adalah preposisi. Dia sama kayak in tadi. Artinya adalah seperti kalau like ini teman-teman. Dia bukan kata kerja ya. Nah, kita cari kata kerja di situ sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah porcupines. Nah, berarti di sini kita hanya butuh kata kerja sebagai predikat saja. Yang alpha, verb ing ini tidak bisa jadi predikat ya kalau sebelumnya nggak ada auxiliary-nya. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, verb SIS itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie itu verb 1 nggak bisa jadi predikat. Kalau yang delta possession itu kata benda teman-teman. Artinya harta benda atau kepemilikan gitu ya. Nah, kita nggak butuh kata benda, yang bisa jadi predikat adalah kata kerja. Berarti jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, like hedgehogs, porcupines possesses spines or quills for defense. Kalau diartikan, seperti landak besar, hedgehogs itu landak yang gede itu ya teman-teman, seukuran seukuran kambing lah seperti itu, atau mungkin, ya, sorry teman-teman. Oh ya maaf, berarti di sini saya salah ketik ya. Benar, benar sekali teman-teman. Jadi ini salah ketik. Harusnya yang bravo ini bukan possesses tapi possess. Nggak boleh verb SIS teman-teman. Maaf. Ini saya salah ketik. Oke. Ya, jadi yang sebentar teman-teman, ini saya ganti dulu. Mumpung saya masih ingat ya. Mohon maaf teman-teman. Ini ada salah ketik. Sorry. Ya betul. Thank you for reminding me. Jadi jawab harusnya bukan possesses tapi possess aja. Nggak boleh ditambah es teman-teman. Karena subjeknya porcupines itu kan jamak. Sebentar saya perbaiki sedikit. Nah, sekarang sudah benar. Ya, jadi harusnya possess. Jadi gini teman-teman, penggunaan verb SIS itu, S itu ditambahkan ke salah satu. Kalau di subjeknya sudah ada S-nya, itu kan subjeknya berarti jamak. Maka predikatnya jangan ditambahkan S atau IS. Jadi harus pakainya verb 1. Tapi kalau subjeknya nggak ada S-nya, maka yang ditambahkan S adalah kata kerja di predikat. Jadi verb SIS itu dipakai ketika subjeknya nggak pakai S atau tunggal. Seperti itu. Ya. Mohon maaf, tadi waktu saya bikin soal ini, saya keburu-buru atau gimana karena terlalu mepet tadi ya teman-teman. Karena memang soalnya ini baru di periode-periode sebelumnya belum pernah ada. Jadi baru saya buat ini tadi. Kemudian ada pertanyaan sebentar dari atas ya. Untuk SIS sudah saya jawab teman-teman. Kemudian ada pertanyaan, mohon penjelasan ulang. Nah ini yang mana Miss? Kalau nomor 10, baik untuk nomor 10 ya. Tapi kalau untuk penjelasan ulang semuanya nanti bisa melihat di rekaman kelas ya. Sebentar, saya jelaskan lagi nomor 10. Nah di sini kan tadi kita punya predikat ya kan? Ada subjek yaitu kita nggak punya predikat berarti kita butuh predikat di situ. Kita cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Oke, yang alpha, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat.
Ya, kalau yang Bravo verb 1 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie itu verb 1 tidak bisa jadi predikat. Nah, yang Delta possession itu kata benda. Nah, kata benda itu tidak bisa jadi predikat. Bisanya jadi subjek atau objek di kalimat, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang Bravo, Miss. Seperti itu. Jadi singular atau plural, itu subjeknya sudah benar karena membandingkan hedgehogs itu kan jamak. Maka subjeknya porcupine sudah benar. Kalau possessing berarti harus pakai to be ya, Mister. Misalnya are atau is, ya betul, Miss. Jadi supaya verb ing itu bisa jadi predikat, sebelumnya harus ada auxiliary-nya. Kalau nggak ada auxiliary-nya dia nggak bisa jadi predikat. Terutama auxiliary dari keluarganya to be. Seperti itu. Kak, apa bedanya has arrived dengan has been arrived? Teman-teman, has been arrived tidak ada. Ya, kenapa? Karena arrive itu artinya atau kita cek deh di kamus. Kalau arrive itu bisa jadi transitif. Gini, sebentar saya bukakan kamus dulu ya, teman-teman. Has been arrived itu saya pastikan itu nggak ada di kamus. Atau di dalam bahasa Inggris itu nggak ada orang bilang has been arrived. Sebentar ya, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus. Gimana? Sudah pindah ke kamus belum, teman-teman? Oke, sudah ya. Thank you. Kita cari kata arrive, teman-teman. Kalau arrive ini bisa bisa transitif atau saya jelaskan nanti ya, kita cari. Nah, arrive itu dia intransitif. Intransitif itu kata kerja yang tidak butuh objek. Tidak mungkin dia dipasifkan. Jadi nggak ada bentuk to be verb 3-nya, teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas di hari ketiga itu ya. Untuk pertanyaan tentang arrive. Nanti saya diingatkan di sesi malam untuk arrive ini, teman-teman. Ketika hari ketiga atau chapter 3 tentang aktif atau pasif. Kenapa dia nggak mungkin ada bentuk has been arrived itu nggak ada. Nanti tolong saya diingatkan ya. Kalau has arrived itu ada, teman-teman. Artinya telah sampai atau telah tiba seperti itu. Sebentar tadi dari atas ya, teman-teman. Sebentar satu-satu. Ada pertanyaan juga, itu cara bedain jamak sama enggak gimana Kak? Bingung S. Nah, kata benda itu bisa dijamakkan, teman. Misalkan kita punya kata benda apa ya? Em, misalnya apa ya, teman? Gitar misalnya. Gitar itu kan bahasa Inggrisnya guitar. Nah, itu kalau satu. Kalau jamak ditambahkan S aja. Guitars itu jamak. Ya, jadi kalau kata benda ditambahkan dengan S berarti dia jamak atau banyak. Seperti itu. Tapi nggak semuanya ya teman-teman. Ada kata benda itu yang kalau jamak dia tetap. Contohnya ikan, fish. Contohnya rusa, deer. Itu jamaknya sama. Fish itu jamaknya fish, deer jamaknya juga deer teman-teman. Oke. Ada juga yang bentuknya berubah. Contohnya adalah misalnya orang. Orang itu person. Jamaknya jadi people. Walaupun persons juga boleh teman-teman. Tapi umumnya itu people. Seperti itu. Jadi untuk penjamaan memang umumnya kata bendanya ditambahkan S atau IS di akhir ya. Tapi tidak selalu. Nah untuk apa aja yang tidak bisa nanti teman-teman bolehlah japri saya untuk minta kata benda yang kalau dijamakkan tidak bisa ditambahkan S atau IS. Nanti silakan japri teman-teman. Tapi gini, kalau misalkan teman-teman tidak penasaran mending jangan karena itu tidak keluar di TOEFL itu nggak keluar. Di TOEFL ITP itu nggak terlalu jadi masalah lah bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau teman-teman penasaran nanti bisa japri saya ya. Kemudian Sir, penggunaan the dan a sama an bagaimana ya? Itu nanti materi kita hari ke-6 tentang kata sifat ya. Jadi saya batasin pertanyaannya untuk materi yang melebar, saya batasin untuk the, a, an nanti kita pelajari hari ke-6. Kemudian nggak apa Sir, we are all human. Oke, thank you Mister for your understanding. Karena tadi memang keburu-buru saya juga ya. Kemudian apalagi kalau possessing nggak pakai to be atau also menjadi yang. Ya, nanti artinya jadi yang memiliki. Nggak enak, misalnya kita bilang, contohnya yang tadi ya, kita balik ke PPT teman-teman. Sebentar, saya share PPT lagi. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah
kembali ke PowerPoint ya. Oke, sudah. Thank you, Miss. Jadi kita, misalnya kita artikan nanti kalau pakai yang alpha. Nanti artinya jadi seperti ini. Seperti landak, porcupine yang memiliki tulang belakang atau duri untuk pertahanan diri. Nah kan nggak lengkap, nggak selesai. Bedakan ketika yangnya dihilangkan. Misalnya, seperti landak, porcupine memiliki tulang belakang atau duri untuk pertahanan diri. Itu sudah lengkap. Seperti itu. Jadi, possessing itu artinya yang seperti itu. Itu nggak bisa jadi predikat karena nanti informasinya kurang, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan apa bedanya has verb 3 dengan has been verb 3? Nah, ini dibantu jawab oleh Miss Anggina. Kalau has been, kalau pakai been menjadi pasif, artinya menjadi dibetul. Itu nanti materi kita hari ketiga, penggunaan to be verb 3. Tentang materi lebih lanjut tentang kata kerja atau verb ya, teman-teman. Karena sebenarnya ada materi lebih lanjut tentang kata kerja. Untuk sekarang, yang perlu teman-teman kuasai adalah membedakan yang mana yang kata kerja sebagai predikat sama yang mana kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Nanti teman-teman tolong sambil mencatat, sambil menonton kembali rekamannya supaya lebih dapat seperti itu, supaya lebih nancep. Dan nanti ketika teman-teman mereview materi, ada pertanyaan apapun, boleh japri saya. Seperti itu. Atau ketika latihan juga menemukan kesulitan, boleh japri saya ya. Terutama kalau yang dari sumber dari luar. Kalau yang dari saya latihan di Google Drive itu sudah saya buatkan pembahasan, teman-teman. Seperti itu. Rekamannya di YouTube, Mister. Nanti saya kirimkan di link YouTube-nya. Nah, nanti teman-teman boleh bantu saya juga ya untuk subscribe. Dan kalau biar rame itu di komen, ada temannya yang mungkin tertarik dengan TOEFL, itu di-share juga video-videonya, biar belajar dari situ. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi before we dismiss the class, teman-teman? Jadi untuk materi pertama ini yang paling penting ya, yang harus dikuasai teman-teman, karena ini nanti akan kita pakai di seluruh bab di structure. Nah, kalau untuk hari pertama atau materi pertama memang paling gampang, tapi itu paling penting. Seperti itu. Oke, clear ya, teman-teman? Baik, kalau gitu, thank you so much. And it's great to meet you semuanya. I hope that you'll enjoy the lesson here, the learning here with me. And I'll see you again next time. Till I say, Assalamualaikum and have a good night, guys. See you next time.